Wow, kabar gembira buat fans Timnas Indonesia. Tanpa pikir panjang, FIFA langsung cabut hukuman Timnas Indonesia, yakni adanya pembatasan penonton sebanyak 15%, usai Erick Thohir melobi Presiden FIFA, Timnas Cina, dipastikan semakin ketar-ketir GBK akan menjadi lautan merah pendukung Garuda. Berikut penjelasannya. Tiba di Bali dengan penuh semangat. Satu pemain abroad Indonesia, yakni Asnawi Mangkualam, tampak sudah tiba di Bali, yang mana PSSI akan berencana mengadakan training center untuk Timnas Indonesia di Pulau Bali. Apakah ini tanda-tanda Asnawi Mangkualam dipanggil Patrick Kluivert? Simak baik-baik. Semakin yakin dan percaya diri. Tak gentar menghadapi siapapun, lolos Piala Dunia 2026 adalah harga mati. Wonderkid Timnas Indonesia yakni Marcelino Ferdinand berikan ungkapan tentang keyakinan dan kepercayaan dirinya menjelang dua laga hidup mati Timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang. Simak video ini. Benar-benar membanggakan dan gemparkan sepak bola Belanda. Tanpa ragu-ragu, media Belanda ini bocorkan kelebihan bek tangguh dan hebat asal Indonesia, Calvin Verdonk, saat menjadi kapten di klubnya NEC Nijmegen. Semoga saja guys, penampilan Calvin Verdonk tidak menurun nanti saat membela Timnas Indonesia. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Wow, kabar gembira buat fans Timnas Indonesia. Tanpa pikir panjang, FIFA langsung cabut hukuman Timnas Indonesia, yakni adanya pembatasan penonton sebanyak 15%, usai Erick Thohir melobi Presiden FIFA, Timnas Cina, dipastikan semakin ketar-ketir GBK akan menjadi lautan merah pendukung Garuda. Berikut penjelasannya. Suasana sepak bola nasional kembali bergelora setelah kabar mengejutkan datang dari markas besar FIFA. Semoga saja hukuman yang sebelumnya dijatuhkan kepada Timnas Indonesia berupa larangan kehadiran sebagian penonton sebanyak 15% di laga kandang akhirnya resmi dicabut. Apabila benar, keputusan tersebut diambil setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melakukan lobi langsung kepada Presiden FIFA, Gianni Infantino, dalam pertemuan yang berlangsung intens dan penuh diplomasi. Sanksi tersebut awalnya dijatuhkan menyusul insiden ujaran rasis supporter dalam laga sebelumnya, yang sempat membuat FIFA geram dan mempertimbangkan tindakan tegas. Ancaman hukuman berupa pertandingan tanpa sebagian penonton di laga krusial melawan Cina tentu menjadi pukulan telak bagi semangat Garuda dan para pendukung setianya. Namun berkat langkah cepat dan pendekatan personal dari Erick Thohir, situasi pun berbalik. Mungkin dalam pernyataan resminya, Erick akan menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kembali oleh FIFA. Kami sampaikan kepada FIFA bahwa Indonesia sedang berbenah. Kami memiliki jutaan supporter fanatik, tapi juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pertandingan. Alhamdulillah, Presiden FIFA memahami situasi kami dan akhirnya mencabut hukuman tersebut. Begitu kira-kira kata Erick Thohir. Semoga saja dengan keputusan FIFA nanti, laga melawan Cina yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dipastikan tetap dihadiri penonton penuh. Hal ini menjadi keuntungan besar bagi Timnas Indonesia yang selama ini dikenal memiliki kekuatan luar biasa saat bermain di kandang sendiri dengan dukungan puluhan ribu supporter. Atmosfer di GBK seringkali menjadi mimpi buruk bagi tim-tim tamu, dan kabar bahwa stadion akan terisi penuh membuat kubu lawan mulai menunjukkan kekhawatiran. Media-media Cina mulai menyoroti potensi tekanan besar dari supporter Indonesia yang dinilai bisa menjadi faktor krusial dalam jalannya pertandingan. Beberapa analis sepak bola dari negeri tirai bambu bahkan menyebutkan bahwa Indonesia kini menjadi lawan yang sangat berbahaya jika mendapat dukungan penuh dari publiknya. Mereka bermain seperti tim berbeda saat di GBK. Energi dari tribun benar-benar menghidupkan para pemainnya. Tulis salah satu media olahraga terkemuka di Cina. Kabar pencabutan hukuman langsung disambut euforia oleh supporter Timnas.
Penjualan tiket seang ditunggu oleh fans timnas kapan ibukanya, biasanya hanya dalam hitungan jam. Sebagian besar tiket sudah ludes. Antusiasme ini menjadi bukti nyata bahwa publik Indonesia siap memberikan dukungan total kepada skuad Garuda di laga krusial ini. Sejumlah kelompok supporter besar seperti Ultras Garuda dan La Grande Indonesia menyatakan kesiapan mereka untuk memenuhi stadion dan mendukung dengan semangat positif. Bahkan beberapa di antaranya menyebut akan menggelar koreografi besar sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan diplomasi sepak bola Indonesia. Apabila benar, keberhasilan Erick Thohir melobi FIFA bukan hanya dianggap sebagai kemenangan bagi Indonesia, tetapi juga menjadi contoh bagaimana diplomasi olahraga bisa dilakukan dengan cerdas dan terukur. Mantan Presiden Inter Milan itu dinilai mampu membangun komunikasi yang baik dengan FIFA dan menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya serius dalam prestasi, tetapi juga dalam tata kelola sepak bola yang sehat. Pengamat sepak bola nasional pasti akan menyebut langkah Erick sebagai sebuah gerakan strategis luar biasa yang menunjukkan bahwa kepemimpinan di federasi bukan hanya soal teknis, tetapi juga diplomasi tingkat tinggi. Dengan segala polemik yang sempat menyelimuti, kini fokus kembali tertuju ke lapangan hijau. Timnas Indonesia dalam kondisi siap tempur dan dukungan penuh dari GBK akan menjadi senjata utama untuk menaklukkan Cina. Lawan pun tak bisa lagi bersantai, karena Garuda kembali terbang tinggi dan GBK kembali menjadi benteng yang siap mengguncang Asia. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian senang dan setuju apabila FIFA mencabut hukuman tersebut dari Timnas Indonesia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Tiba di Bali dengan penuh semangat. Satu pemain abroad Indonesia, yakni Asnawi Mangkualam, tampak sudah tiba di Bali, yang mana PSSI akan berencana mengadakan training center untuk Timnas Indonesia di Pulau Bali. Apakah ini tanda-tanda Asnawi Mangkualam dipanggil Patrick Kluivert? Simak baik-baik. Pemain berlabel Timnas Indonesia sudah tiba di Bali menjelang laga melawan Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka ialah Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, dan Ronaldo Kuateh. Belum diketahui apakah ketiga pemain abroad itu masuk dalam pemanggilan pemain oleh Patrick Kluivert untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali. Patrick Kluivert maupun PSSI belum mengumumkan daftar pemain yang dipanggil. Asnawi Mangkualam terakhir kali membela Timnas Indonesia saat Piala AFF atau ASEAN Cup 2024 saat masih dilatih Shin Tae-yong. Pemain Port FC itu tak dilirik Patrick Kluivert saat Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada Maret lalu di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu memang persaingan bek kanan di Timnas Indonesia ketat. Ada nama-nama seperti Sandy Walsh dan Eleanor Eggender serta Kevin Dix yang juga bisa mengisi peran itu. Ronaldo Kuateh sudah lama absen membela Timnas Indonesia. Ia baru memiliki 6 caps. Penampilan terakhirnya bersama Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Pemain yang dipinjamkan ke Mahasaraham FC di Liga 2 Thailand itu tak dilirik Shin Tae-yong saat memimpin Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk Marcelino Ferdinand, kemungkinan besar ia masuk dalam daftar pemain yang dipanggil dan bergabung dengan pemusatan latihan. Ia adalah gelandang serang andalah di Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand sudah memiliki 34 caps dan mencetak 5 gol. 2 golnya ia cetak melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcelino menyumbang 1 assist dalam gol tunggal Timnas Indonesia ke gawang Bahrain pada 25 Maret lalu. Pemain yang juga bisa beroperasi sebagai winger itu bahkan selalu dimainkan saat dilatih Shin Tae-yong atau Patrick Kluivert. Akan tetapi Patrick Kluivert dipastikan mencoret Marcelino Ferdinand saat Timnas Indonesia menjamu Cina. Hal itu tidak lain karena Marcelino Ferdinand mendapat akumulasi kartu kuning dan dipastikan tidak bisa bermain. Pemain Oxford United itu mendapat kartu kuning saat melawan Bahrain.
Selain Marcelino, Maarten Paes akan juga sama absen melawan Cina karena akumulasi kartu kuning. Semakin yakin dan percaya diri. Tak gentar menghadapi siapapun, lolos Piala Dunia 2026 adalah harga mati. Wonderkid Timnas Indonesia yakni Marcelino Ferdinand berikan ungkapan tentang keyakinan dan kepercayaan dirinya menjelang dua laga hidup mati Timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang. Simak video ini. Indonesia akan menghadapi Cina dan Jepang pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang pertandingan itu, pemain Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, semakin percaya diri. Dijadwalkan, Timnas Indonesia akan menjamu Cina pada laga ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 5 Juni 2025. Setelah itu, Timnas Indonesia akan bertandang melawan Jepang pada laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Panasonic Suita, Osaka, Selasa 10 Juni 2025. Sebelum menjalani dua pertandingan itu, Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan TC di Bali pada 26 Mei 2025. Marcelino Ferdinand dikabarkan akan dipanggil oleh pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Rasa kepercayaan diri Marcelino Ferdinand untuk menghadapi dua pertandingan itu sangat besar. Sebab pemain Oxford United itu baru saja menjadi brand ambassador perawatan gigi dan mulut asli Indonesia, Formula Oral Care. Dengan menggandeng Marcelino Ferdinand, Formula meluncurkan sebuah produk bernama Formula Neo 7. Saya bangga bisa jadi bagian dari Formula. Di lapangan saya butuh kekuatan, tapi di luar lapangan saya juga butuh kepercayaan diri. Formula Neo 7 membantu saya tetap kuat dengan senyuman terbaik, kata Marcelino Ferdinand. Vice President Marketing Formula Indonesia, Jennifer Francisca, mengatakan pihaknya mengajak masyarakat Indonesia untuk memperkuat diri dari hal yang paling mendasar, yakni kesehatan mulut. Sebab menyikat gigi dengan benar adalah langkah awal untuk membangun kekuatan bagi diri sendiri, keluarga, dan Indonesia. Benar-benar membanggakan dan gemparkan sepak bola Belanda. Tanpa ragu-ragu, media Belanda ini bocorkan kelebihan bek tangguh dan hebat asal Indonesia, Calvin Verdonk, saat menjadi kapten di klubnya, NEC Nijmegen. Semoga saja guys, penampilan Calvin Verdonk tidak menurun nanti saat membela Timnas Indonesia. NEC Nijmegen tampil solid saat bertandang ke markas Ajax Amsterdam pada lanjutan Eredivisie Minggu (11/5). Bermain di Amsterdam Arena, Nijmegen sesuai prediksi lebih bertahan dan memanfaatkan celah dari tim tuan rumah. Dengan sabar, mereka akhirnya bisa mencetak gol pada menit ke-59 lewat Son Johansson. Dua gol selanjutnya dipersembahkan oleh Brian Pereira 67 dan Sami Owaisa 82. Pertandingan ini berakhir dengan skor 0-3 untuk kemenangan Nijmegen. Sementara itu, bek Timnas Indonesia Calvin Verdonk bertugas menjadi kapten di lapangan. Media asal Belanda Forse NEC memberikan respon yang positif pada penampilan Verdonk di laga ini. Mereka bahkan memberikan skor 7 untuk aksinya di lapangan. Tentunya ini hasil yang cukup positif karena penampilannya yang semakin solid di tim. Ini jadi prestasi tersendiri karena pertama kalinya mereka menang dengan selisih 0-3 saat bermain di arena. Dalam beberapa momen terlihat pemain berusia 28 tahun ini bermain apik di lapangan. Terutama saat mendapatkan tugas tambahan menjadi kapten untuk Nijmegen. Mengisi posisi bek kiri, dia sukses menang dalam beberapa kali duel di lapangan. Dengan keluarnya Nuitins dan Proper, pemain asal Indonesia itu bermain dengan ban kapten hari ini. Sang pemain bertahan memenangkan duel-duelnya dan umpannya sangat akurat lanjutnya. Penampilan apik Verdonk tidak berhenti di situ dan terus meningkat di babak kedua. Beberapa kali aksinya membuat pemain Ajax kesulitan saat membangun serangan. Ini yang membuat sektor kiri Nijmegen lebih aman dan minim gangguin karena Verdonk cukup tangguh di sana.
Sementara itu, Nijmegen masih memiliki sisa 2 pertandingan di lanjutan Eredivisie musim ini. 6 poin tersisa akan membuat mereka berpeluang naik ke zona papan atas klasemen. Pada saat Bertrand Traore dapat melewatinya dengan mudah di babak pertama. Di babak kedua, Verdon bermain lebih baik dan berhasil menghentikan banyak peluang tutupnya. Tak melupakan begitu saja dan tetap perhatian. Walaupun sudah tak melatih timnas Indonesia, mantan pelatih kesayangan fans timnas Indonesia yakni Shin Tae-yong berikan dukungan bahwa timnas Indonesia bisa tembus ronde keempat karena hal ini. Apakah itu simak baik-baik dalam video ini? Manajer umum Seongnam FC Shin Tae-yong buka suara soal peluang timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda kini tinggal memiliki 2 laga tersisa di ronde ketiga. Keduanya bakal digelar pada Juni 2025. Timnas Indonesia bakal menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta lebih dahulu. 5 hari kemudian, Tom Haye dan kawan-kawan bakal bertandang ke markas Jepang di Suita City Football Stadium, Suita. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen sementara grup C ronde keempat. Tim Merah Putih mengoleksi 9 poin dari 8 pertandingan. Rinciannya, Timnas Indonesia mencatatkan 2 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Berdasarkan posisi saat ini, Timnas Indonesia masih ada peluang untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Meski begitu, peluang paling realistis bagi skuad Garuda adalah melaju ke ronde keempat babak kualifikasi. Untuk melaju ke ronde keempat, Timnas Indonesia harus finish peringkat ketiga dan keempat klasemen babak ketiga. Shin Tae-yong mengomentari peluang mantan tim asuhannya sebelum melakoni 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, pelatih 54 tahun tersebut telah melatih selama 5 tahun sejak Desember 2019 sampai Januari 2025. Dirinya hanya melatih timnas Indonesia di 6 laga di ronde ketiga. Berdasarkan pengalamannya di Indonesia, Shin Tae-yong yakin timnas Indonesia lolos ke ronde keempat. Keyakinannya tersebut bukannya tanpa alasan. Pasalnya, dirinya membangun fondasi kokoh bagi skuad timnas Indonesia saat ini. Anak asuhnya dulu di tim Merah Putih punya kualitas mumpuni untuk menembus ronde keempat. Secara pribadi saya rasa bisa naik sampai posisi keempat, ujar Shin Tae-yong dari 442 edisi Korea Selatan. Basis pemainnya tidak buruk. Selama saya di sana, saya membangun fondasi yang kokoh dengan anggota yang ada. Itu tidak akan semudah itu dan posisi keempat sudah cukup, ujarnya. Shin Tae-yong mengaku masih rindu dengan sambutan penggemar yang ia terima selama di Indonesia. Selain itu, dirinya juga sayang dengan semua anak asuhnya selama melatih timnas Indonesia. Saya mempunyai rasa sayang kepada mereka karena mereka adalah pemain yang telah saya besarkan selama 5 tahun, ujar Shin Tae-yong. Para penggemar masih mengenali saya. Saya sangat bersyukur, ujarnya. Federasi Sepak Bola Malaysia FAM bisa saja menyatakan kesediaannya untuk melakoni laga uji coba melawan tim nasional Indonesia. Pernyataan ini disampaikan setelah adanya tawaran resmi dari Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir, yang menginginkan pertandingan persahabatan antara 2 negara serumpun tersebut sebagai bagian dari persiapan menuju ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 4 zona Asia. Namun, keputusan Malaysia untuk menerima ajakan uji coba tersebut kemungkinan disertai dengan satu syarat yang cukup mengejutkan publik sepak bola regional. Dalam pernyataan resminya, FAM meminta agar timnas Indonesia tidak menggunakan pemain naturalisasi dan hanya menurunkan pemain lokal dalam pertandingan tersebut. Apabila benar, permintaan tersebut mungkin akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal FAM dalam konferensi pers di Kuala Lumpur.
Menurutnya, langkah ini diambil demi menjaga keseimbangan dalam pertandingan, serta memastikan bahwa laga persahabatan ini tetap berlangsung dalam semangat sportivitas. Kami sangat menghargai undangan dari PSSI dan menyambut baik wacana uji coba tersebut. Namun, demi menjaga keharmonisan dan kesetaraan di lapangan, kami berharap Indonesia menurunkan skuad yang terdiri dari pemain-pemain lokal asli tanpa keterlibatan pemain naturalisasi. Begitulah kira-kira kata Sekjen FAM. Seperti diketahui, skuad Garuda saat ini tengah diperkuat sejumlah pemain naturalisasi yang berkarir di Eropa seperti Tom Hay, Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen, Ivar Jenner, dan Ole Romeni. Kehadiran mereka telah memberikan dampak signifikan terhadap performa timnas Indonesia yang dalam beberapa pertandingan terakhir menunjukkan peningkatan kualitas permainan secara signifikan. Meski FAM tidak menyatakan alasan teknis di balik syarat tersebut, banyak pengamat menilai bahwa permintaan ini berangkat dari kekhawatiran Malaysia akan kekuatan baru timnas Indonesia yang dinilai berada di atas mereka secara kualitas. Beberapa analis bahkan menyebut hal ini sebagai langkah antisipatif dari FAM untuk menghindari kekalahan telak yang bisa berdampak pada moral dan opini publik di dalam negeri. Kami menyambut baik niat Malaysia untuk bertanding dalam semangat persaudaraan. Namun, sepak bola adalah tentang kompetisi terbaik melawan yang terbaik. Pemain naturalisasi adalah bagian dari strategi penguatan tim nasional yang sah dan diakui FIFA. Kami memiliki banyak pemain lokal bertalenta, tapi kami juga tidak bisa mengabaikan kontribusi besar dari para pemain naturalisasi yang memilih untuk membela merah putih dengan sepenuh hati. Begitu mungkin, kata Erick Thohir. Publik sepak bola di tanah air memberikan respons beragam terhadap syarat yang diajukan Malaysia. Sebagian mendukung agar Indonesia menerima tantangan tersebut dengan menurunkan pemain lokal demi menunjukkan kedalaman kualitas skuad, sementara sebagian lainnya menilai syarat tersebut tidak adil dan menunjukkan mentalitas kurang sportif dari pihak lawan. Adapun rencana uji coba ini masih dalam tahap diskusi lebih lanjut antara PSSI dan FAM, termasuk pembahasan mengenai lokasi pertandingan, waktu pelaksanaan, serta format laga. Sumber dari internal federasi menyebutkan bahwa pertandingan kemungkinan besar akan digelar di tempat netral, seperti Singapura atau Thailand, untuk menjaga suasana kondusif, mengingat tingginya tensi rivalitas antara kedua negara di lapangan hijau. Terlepas dari syarat yang diajukan, laga persahabatan antara Indonesia dan Malaysia tetap dinanti publik sepak bola ASEAN. Selain sebagai adu gengsi, pertandingan ini menjadi simbol dari persaingan historis yang telah lama terjalin antara dua negara bertetangga. PSSI menyatakan bahwa mereka akan mengkaji syarat yang diajukan dengan mempertimbangkan dampaknya secara teknis, diplomatik, serta reputasi tim nasional Indonesia di mata dunia. Keputusan akhir mengenai komposisi pemain yang akan diturunkan akan segera diumumkan setelah kedua federasi mencapai kesepakatan formal. Bagaimana guys menurut kalian dengan permintaan aneh dan konyol Malaysia ini? Apakah kalian setuju timnas Indonesia menurunkan pemain lokalnya pada saat beruji coba dengan Malaysia? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya. Penuh haru dan bikin merinding seketika. Tak menyesal memperkuat timnas Indonesia dan ingin selalu membanggakan sang nenek dengan membawa harum timnas Indonesia di mata dunia. Begini pengakuan Maarten Paes yang bikin bangga fans Indonesia selama membela Garuda. Simak baik-baik. Maarten Paes mengaku tak pernah menyesal membela timnas Indonesia. Ia berbicara tentang kedekatan dengan nenek yang menginspirasinya. Maarten Paes resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 April 2024. Ia lahir dan besar di Belanda. Berkat sang nenek yang lahir di Kediri, Jawa Timur, Paes berhak membela timnas Indonesia. Tahun lalu mereka menghubungi saya dan itu datang di waktu yang tepat, kata Paes dari Instagram MLS dalam video yang diunggah pada Jumat 9 Mei 2025. Menurut saya, yang benar-benar membantu saya adalah inspirasi dari nenek saya. Beliau telah meninggal, ujarnya.
Mantan kiper FC Utrecht ingin memberikan sesuatu kepada sang nenek. Ia juga menilai membela timnas Indonesia adalah mimpi yang menjadi realita. Memberikan penghormatan kecil kepadanya adalah hal yang kecil. Sebuah kehormatan besar baginya. Saya tidak pernah menyesali keputusan itu. Saya sangat menyukainya sejauh ini. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, ujar kiper FC Dallas itu. Kiper 16 tahun itu menceritakan kedekatannya dengan sang nenek, sehingga ia banyak tahu tentang sejarah latar belakang yang menyentuh. Play video close player nenek saya adalah ibu baptis saya, jadi kami sering menjadi staf ketika saya masih kecil. Kami memasak makanan Indonesia bersama-sama, ujar Paes. Dan beliau menjadi guru sejarah saya di sekolah menengah. Selama pelajaran dari beliau bercerita tentang sejarahnya, kenangan indahnya di sana. Tetapi juga tentang Perang Dunia Kedua saat beliau berada di kamp bersama Jepang. Kisah-kisah ini tidak pernah dibagikannya kepada siapapun, dan ikatan kami menjadi semakin kuat, ujarnya. Sementara itu, Paes akan menghadapi 2 laga terakhir timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melawan Cina di Kendang pada 5 Juni 2025. Paes absen dalam laga tersebut karena akumulasi kartu kuning. Kemudian Timnas Indonesia bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025. Paes bisa kembali bermain dalam laga tersebut. Sampai terkaget-kaget. Tom Heye berikan respon usai tahu timnas Indonesia akan beruji coba dengan timnas Malaysia. Apakah Tom Heye benar-benar tak sabar laga tersebut segera diadakan? Apakah mungkin rivalitas Indonesia dan Malaysia yang membuat Tom Heye antusias dengan laga itu? Berikut penjelasannya. Tom Heye menantikan laga timnas Indonesia melawan Malaysia. Indonesia masih merancang agenda untuk menggelar pertandingan pada bulan September. Pasalnya, saat itu agenda timnas sedang kosong dan mereka butuh laga untuk mematangkan tim. Saat ini, skuad Garuda sedang bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tom Heye cukup antusias mendengar kabar terkait pertandingan melawan Malaysia. Menurutnya, ini bisa jadi pertandingan yang baik karena laga akan berjalan dengan tensi tinggi. Apalagi kedua tim memiliki sejarah persaingan yang sengit dan ini menjadi hiburan tersendiri. Ya, saya penasaran tentang itu, dalam kurung, melawan Malaysia. Sebenarnya selalu bagus untuk bermain dalam laga seperti itu, kata Tom Heye dilansir bolasport.com dari kanal YouTube The Highway. Pemain asal Almer City ini juga sudah paham dengan hubungan kedua tim. Panasnya laga akan membuat pemain lebih bersemangat untuk mempersembahkan kemenangan. Laga akan semakin istimewa saat bisa digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jadi kita akan lihat mungkin akan lebih banyak mendengar tentang itu di masa depan. Mungkin akan seperti laga uji coba lanjutnya. Meski berjuluk laga persahabatan, akan banyak emosi yang muncul pada derby keras Asia Tenggara ini. Dia melihat bahwa pertandingan akan berjalan ketat dan penuh gengsi dari kedua tim. Saya pikir kedua tim akan benar-benar ingin menang. Tentu ini akan jadi lebih dari pertandingan uji coba, tutupnya. Dan kesetaraan di lapangan, kami berharap Indonesia menurunkan skuad yang terdiri dari pemain-pemain lokal asli tanpa keterlibatan pemain naturalisasi. Begitulah kira-kira kata Sekjen FAM. Seperti diketahui, skuad Garuda saat ini tengah diperkuat sejumlah pemain naturalisasi yang berkarir di Eropa seperti Tom Heye, Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen, Ivar Jenner, dan Ole Romeni. Kehadiran mereka telah memberikan dampak signifikan terhadap performa timnas Indonesia yang dalam beberapa pertandingan terakhir menunjukkan peningkatan kualitas permainan secara signifikan. Meski FAM tidak menyatakan alasan teknis di balik syarat tersebut, banyak pengamat menilai bahwa permintaan ini berangkat dari kekhawatiran Malaysia akan kekuatan baru timnas Indonesia yang dinilai berada di atas mereka secara kualitas. Beberapa analis bahkan menyebut hal ini sebagai langkah antisipatif dari FAM untuk menghindari kekalahan telak yang bisa berdampak pada moral dan opini publik di dalam negeri.
Kami menyambut baik niat Malaysia untuk bertanding dalam semangat persaudaraan. Namun, sepak bola adalah tentang kompetisi terbaik melawan yang terbaik. Pemain naturalisasi adalah bagian dari strategi penguatan tim nasional yang sah dan diakui FIFA. Kami memiliki banyak pemain lokal bertalenta, tapi kami juga tidak bisa mengabaikan kontribusi besar dari para pemain naturalisasi yang memilih untuk membela merah putih dengan sepenuh hati. Begitu mungkin, kata Erick Thohir. Publik sepak bola di tanah air memberikan respons beragam terhadap syarat yang diajukan Malaysia. Sebagian mendukung agar Indonesia menerima tantangan tersebut dengan menurunkan pemain lokal demi menunjukkan kedalaman kualitas skuad, sementara sebagian lainnya menilai syarat tersebut tidak adil dan menunjukkan mentalitas kurang sportif dari pihak lawan. Adapun rencana uji coba ini masih dalam tahap diskusi lebih lanjut antara PSSI dan FAM, termasuk pembahasan mengenai lokasi pertandingan, waktu pelaksanaan, serta format laga. Sumber dari internal federasi menyebutkan bahwa pertandingan kemungkinan besar akan digelar di tempat netral.